Hai semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Fiorensis Bota Manggoran. Nama panggilan saya Vigo Goran. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang teori, sejarah, dan kedudukan bahasa Indonesia. Materi-materi yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Ke materi yang pertama tentang teori dan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu dan telah lama digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara. Jauh sebelum masa penjajahan, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan penyebaran agama. Hal ini dibuktikan dari beberapa prestasi kuno seperti prestasi kedudukan bukit yang ditemukan pada tahun 683 Masehi di Sumatera Selatan. Salah satu momen penting dari sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober, saat dimana para pemuda Indonesia dari berbagai daerah mengucapkan sebuah sumpah yang salah satu ikarnya menyatakan, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar ini, teman-teman, menandai sebagai pengakuan kolektif terhadap bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional. Bahasa Melayu yang telah disederhanakan dan dilakukan itu kemudian resmi digunakan sebagai bahasa negara setelah Indonesia merdeka. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 36 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, teman-teman, bahasa Indonesia adalah bahasa yang berkembang dari akar sejarah panjang dan dipilih secara sadar oleh bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu dan dikukuhkan dalam konstitusi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama di Indonesia, ya teman-teman, yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang identitas nasional, dan yang kedua sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, ketiga sebagai lambang atau alat pemersatu masyarakat Indonesia yang multietnis dan multibahasa, dan yang keempat sarana komunikasi lintas budaya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai administrasi pemerintahan, yang kedua sebagai sistem pendidikan, yang ketiga sebagai peradilan dan legislasi, yang keempat sebagai media massa nasional, dan yang kelima sebagai peraturan perundang-undangan dan dokumen negara. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah resmi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga tentang fungsi bahasa Indonesia.
Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama sebagai fungsi komunikatif. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Fungsi yang kedua sebagai fungsi edukatif. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dan yang ketiga sebagai fungsi kultural. Bahasa Indonesia menjadi sarana pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional, serta media ekspresi seni, sastra, dan nilai-nilai luhur bangsa. Dan fungsi bahasa Indonesia yang keempat adalah sebagai administratif dan legal. Bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan dokumen resmi, undang-undang, surat menyurat dinas, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Oke teman-teman, sekian materi dari saya, dan ini sumber rujukan yang saya gunakan sebagai bahan materi. Bisa teman-teman lihat ada beberapa ya. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mohon maaf karena materi presentasi kurang sempurna karena saya masih dalam proses belajar. Sekian, terima kasih.